dihukum lagi. 2 minggu kemudian, Dini merasa bosan karena seharian hanya duduk-duduk di dalam kamarnya tanpa melakukan banyak aktivitas. Kandungannya yang sudah semakin membesar membuat pergerakannya sangat terbatas. Dini tidak bisa bepergian sendiri tanpa ditemani oleh Randy. Sejak memutuskan untuk berhenti sekolah, Dini tak memiliki kegiatan apapun selain melakukan kegiatan harian di rumah, seperti membereskan kamar, menyapu, mengepel, dan memasak. Itu pun dilakukan dengan bantuan Randy, karena Randy tidak mau jika istrinya kerepotan sendiri. Bosan banget di rumah sendirian, gak ada kegiatan. Gumamnya malas. Dini menatap ke arah jam dinding. Mana Kak Randy pulangnya masih lama. Bete banget. Gumamnya lagi. Dini keluar dari kamarnya, duduk di balkon kamar apartemen sambil menghirup udara siang hari. Riri lagi apa ya? Apa dia sekolah lagi? Dini bertanya pada diri sendiri. Sudah 2 minggu ini, Dini belum bertemu secara langsung dengan Riri. Mereka hanya bertukar kabar dari ponsel. Riri, ketika dihubungi beberapa hari lalu, mengatakan bahwa dirinya sudah pulih dan sehat kembali setelah mengalami keguguran. Dia mengatakan dirinya sudah jauh lebih baik. Namun, Riri belum bercerita apapun tentang kelanjutan hubungannya dengan Habibi. Entah apakah hubungan mereka masih berlanjut atau usai. Dini tak tahu tentang itu. Dini ingin sekali bermain ke rumah Riri, sekadar untuk mengobrol dan berbagi cerita. Tetapi sayangnya, karena kondisi Dini yang tengah hamil tua itu, dia tak bisa kemana-mana. Randy juga mewanti-wanti agar Dini tidak sembarangan keluar dari apartemen tanpa ditemani olehnya. Sebagai istri yang baik, tentu saja Dini akan menuruti perintah suaminya. Karena apapun yang dilarang oleh Randy, baginya adalah yang terbaik bagi mereka berdua, Dini dan bayinya. Dertit, dertit, dertit. Dini mendengar ponselnya berdering dari dalam kamar. Dengan langkah kaki yang pelan Dini masuk ke kamarnya dan mengambil ponsel yang diletakkan di atas kasur. Mata Dini berbinar ketika melihat Riri, sahabatnya lah yang menelepon. Dini sangat senang dan segera menerima telepon darinya. Apa kabar? Tanya Dini, langsung menyapa sahabatnya. Alhamdulillah gue baik, Din. Lo gimana? Riri balik bertanya. Alhamdulillah gue juga baik, jawab Dini. Oh iya, Din, gue boleh main ke apartemen lo nggak? Tanya Riri tiba-tiba. Boleh, boleh banget. Gue kebetulan nggak ada temennya. Gue bete banget sejak pagi di apart sendirian. Kak Randy belum pulang, dia masih lama pulangnya. Kalau lo mau kesini datang aja, ditunggu. Jawab Dini tak sabar. Gue kesana sekarang ya, Din. Ucap Riri. Oke, gue tunggu. Balas Dini. Sambungan telepon dimatikan. Dini bersiap menunggu sahabatnya. Dini duduk di ruang tamu sambil memainkan ponsel, membaca artikel-artikel tentang kehamilan. 15 menit kemudian, Riri datang ke apartemen Dini. Segera saja Dini mempersilahkannya masuk setelah memeluknya penuh kerinduan. Riri dan Dini duduk berdua. Mereka masih belum puas melepas rindu setelah 2 minggu lamanya tak bertemu. Eri, gimana perasaan lo sekarang? Apa udah nggak ngerasain sakit lagi? Dini menanyakan tentang keadaan fisik Riri pasca keguguran. Alhamdulillah, gue udah nggak ngerasain sakit kok. Sekarang gue bener-bener udah sehat. Jawab Riri dengan senyum mereka. Syukurlah, gue senang dengernya. Gue minta maaf ya, Din. Karena waktu lo ngadain acara 7 bulanan gue gak bisa dateng. Sorry banget. Bukannya gue gak mau datang, tapi nyokap bokap gue ngelarang gue bepergian dulu sebelum gue bener-bener sehat. Riri meminta maaf karena saat Dini mengadakan acara 7 bulanan tak bisa hadir. Enggak apa-apa kali. Gue juga ngerti. Lihat lo sehat kayak gini aja gue udah seneng banget. Gue malah yang harus minta maaf sama lo karena waktu lo sakit gue gak ada. Jujur aja, Kak Randy sama orang tua dan mertua gue udah ngelarang gue buat bepergian jauh. Katanya mereka khawatir sama kandungan gue. Dini malah balik meminta maaf. Apalagi gue ngerti banget kondisi lo. Mana bisa lo bepergian jauh dengan bawa si baby Randy Junior di dalam perut lo ini. Riri mengusap-usap perut Dini. Kini dia memanggilnya baby boy Randy Junior sebagai panggilan sayang darinya untuk calon anak Dini dan Randy. Dini pergi ke dapur dan kembali dengan membawa minuman dan cemilan.
lalu menyuguhkannya kepada sang sahabat. Oh iya, Eri, gimana sama masalah lo sekarang? Apa udah selesai? Maksud gue, apa hubungan lo sama Kak Habibi putus? Dini dengan ragu-ragu bertanya kepada Riri mengenai hubungannya dengan Habibi. Riri tersenyum. Itulah alasan gue datang kemari. Din, gue mau cerita sama lo tentang itu. Jawab Riri. Dini menatap sahabatnya. Riri tak tampak sedih atau galau lagi. Dia malah senyum berseri seolah tengah berbahagia. Ih, gue jado kepo banget deh. Ada apa sih? Cerita dong cerita. Rengek Dini, tak sabar ingin mendengar cerita Riri. Riri tak langsung menjawab. Dia menghirup nafas dalam-dalam dan menghembuskannya dengan lega. Gue sama Kak Habibi udah tunangan dong, ucap Riri gembira. Tada! Riri menunjukkan cincin tunangan di jari manisnya. Mata Dini membulat. Tak percaya sahabatnya sudah bertunangan dengan kekasihnya. Seriusan? Tanya Dini masih tak percaya. Serius? Jawab Riri meyakinkan. Jadi gini, semalam Kak Habibi dan orang tuanya datang lagi ke rumah gue. Mereka ngelamar gue lagi meski di lamaran pertama gagal karena bokap gue marah besar. Kak Habibi pengen buktiin kalau dia beneran serius sama gue. Dan mau bertanggung jawab penuh meski gue udah gak hamil lagi. Kegigihan dan keseriusan Kak Habibi itu bikin bokap gue luluh. Meski beliau sempat menolak lagi lamarannya, tapi beliau berpikir ulang dengan matang. Akhirnya lamaran Kak Habibi diterima, dan kami langsung tunangan semalam. Riri menuturkan ceritanya dengan riang gembira. Alhamdulillah, akhirnya apa yang kita harapkan terwujud juga. Gue ikut senang ya Babes. Dini ikut gembira dan memeluk sahabatnya. Makasih, kalau bukan karena Kak Randy yang bantu ngomong dan sadarin bokap gue waktu itu, sampai kena bogem mentahnya, gue gak tahu deh, kayaknya bokap gue gak akan pernah sedikit pun sadar. Bogem mentah? Tanya Dini. Tak mengerti maksudnya apa. Iya, waktu Kak Habibi sama orang tuanya datang ke rumah buat ngelamar, kan Kak Randy ikut tuh. Pas bokap gue ngamuk mau TAMPAR gue, Kak Randy yang berusaha jauhin beliau dari gue. Dan Kak Randy juga yang ngingetin bokap kalau apa yang bokap lakukan salah. Akhirnya Kak Randy kena bogem bokap gue tepat di pelipisnya, sampai dia jatuh ke meja dan vas pecah. Riri bercerita penuh semangat. Dini tercengang mendengar cerita Riri, karena Randy mengatakan bahwa luka di pelipisnya adalah karena terbentur tembok. Riri tak tahu jika Randy dan orang tuanya berusaha menyembunyikan fakta itu dari Dini. Dini menatap sahabatnya lagi. Dia berusaha bersikap biasa. Memangnya, apa yang terjadi di rumah lo waktu Kak Habibi dan orang tuanya datang? Tanya Dini. Dini ingin mendengar langsung cerita yang sebenarnya dari Riri, karena dia yakin Randy berbohong. Memangnya, Kak Randy belum cerita apa-apa sama lo? Tanya Riri dengan polosnya. Udah kok, gue cuma pengen tahu cerita versi lo aja. Jawab Dini. Tak mengatakan bahwa suaminya tidak menceritakan kejadian apapun di rumah Riri. Ya ceritanya sama kayak gitu. Enggak beda jauh kok. Ayolah, cerita aja. Gue kan pengen dengar dari sahabat gue sendiri. Dini memohon dengan memelas. Oke deh, gue cerita. Riri mengalah. Riri pun mulai menceritakan dari awal mula Habibi dan orang tuanya datang ke rumah untuk melamar. Hingga terjadi keributan di mana ayahnya marah besar saat tahu Riri hamil oleh Habibi. Dan sampai tak sengaja menyebabkan Riri keguguran. Dini tercekat mendengar cerita Riri yang sebenarnya itu. Ternyata seperti itulah kejadiannya, dan Randy tak menceritakannya sama sekali. Dini menjadi kesal pada suaminya. Dia merasa Randy tega tak mengatakan itu padanya. Padahal Dini adalah sahabat Riri, dan dia merasa berhak tahu tentang itu. Untuk sejenak Dini terdiam. Dini merasa dibohongi oleh suaminya sendiri. Terlebih tentang luka di pelipisnya yang diakui sebagai luka akibat menabrak tembok. Hei, lo ngelamun? Riri menyadarkan Dini yang sejak tadi diam setelah mendengar ceritanya. Sorry, gue agak ngelamun. Hehe. Dini berusaha tersenyum kembali. Iya, kapan rencana nikahnya? Dini mengubah topik pembicaraan. Masih lama, nunggu gue lulus dulu. Papa pengen yang ngadain acara pernikahan yang megah buat gue. Karena gue udah gak hamil, Papa pikir gak masalah nikahnya dinanti-nanti daripada buru-buru. Lah, bukannya lebih bagus kalau dipercepat? Kan biar kalian cepat halal.
Memang iya, tapi papa maunya gue lulus dulu. Biar lebih afdol katanya. Dan lagi, selama belum menikah, gue sama Kak Habibie dilarang ketemu atau jalan bareng lagi. Takut terjadi lagi katanya. Jadinya, sekarang gue sama dia cuma berhubung lewat HP doang. Untungnya Kak Habibie mau terima persyaratan dari papa itu. Dia nggak keberatan sama sekali. Dini mangut-mangut mendengar penjelasan Riri. Jika Dini yang ada di posisi Riri, sudah pasti Pak Zain akan langsung menikahkannya dengan lelaki yang telah menghamilinya tanpa pikir panjang. Dini jadi ingat pernikahan dadakannya dengan Randy. Gara-gara sang suami yang salah masuk kamar, Dini dan Randy akhirnya menikah karena Pak Zain tak suka ada lelaki yang menjamah putrinya, sekalipun hanya disentuh. Ternyata benar, beda orang tua, maka beda pula cara mengatur hidup anak-anaknya. Randy pulang sore harinya. Alangkah terkejutnya Randy saat membuka pintu apartemen. Dia menemukan istrinya sudah berdiri di sana dengan melipat kedua tangannya di dada dan ekspresi wajah yang tak bersahabat. Matanya menatap sinis pada Randy. "Assalamualaikum sayang," ucap Randy pelan, dengan senyum-senyum sok imut. "Waalaikumsalam," jawab Dini dengan ekspresian yang masih sama. "Ada apa nih? Kok atmosfer ruangannya agak gini ya? Apa kamu gak nyalain AC-nya?" Perasaan Randy mulai tak enak. "Kenapa kakak bohong sama aku?" Tiba-tiba Dini bertanya. "Bohong apa?" "Bohong soal kejadian di rumah Riri waktu itu. Kakak bilang gak ada apa-apa di sana. Cuma penolakan dari orang tua Riri atas lamaran Kak Habibie. Dan Riri jatuh di kamar mandi." "Iya, memang itu yang terjadi kok. Bohongnya dari mana?" "Bohong banget." "Masih tanya bohongnya dari mana? Faktanya nggak kayak gitu. Semua yang kakak bilang ke aku itu bohong. Cuma penolakan lamaran doang yang benar." "Loh, siapa bilang?" "Beneran kok, cuma itu doang." Randy masih mengelak. Dini mendekat. Tatapan matanya makin menakutkan. "Tadi Riri datang ke sini dan cerita semuanya sama aku. Mulai dari penolakan lamaran, sampai kegugurannya dia. Dan yang lebih penting, luka di pelipis kakak itu. Yang bikin aku makin kesal." Randy melotot tak percaya. "Riri datang ke sini dan cerita semuanya. Sialan. Padahal gue udah minta orang tuanya gak ceritain apa-apa ke Dini. Aduh, bahaya ini sih. Dini bakalan kasih gue hukuman apa lagi setelah ini?" Batin Randy menggerutu kesal pada Riri. "Jawab aku. Kenapa bohong?" pinta Dini tak sabar. Kini dia berkacak pinggang. Aku bohong karena memang gak mau kamu tahu. Aku takut kamu malah ikutan mikir buat bantu Riri, terus nanti kamu malah stres. Itu kan gak baik buat kandungan kamu juga. Aku minta maaf karena gak jujur, tapi beneran deh aku bohong demi kebaikan kamu juga." Randy berusaha menjelaskan alasannya berbohong. "Terus, kenapa gak jujur juga soal luka kakak itu? Kenapa gak bilang kalau itu didapat dari bogem mentahnya Om Nurdin? Pakai bilang kebentur tembok segala. Kalau itu, aku cuma gak mau kamu nantinya benci sama Om Nurdin. Gara-gara aku dilukai. Hehehe, aku kan tahu segimana cintanya kamu sama aku. Pasti gak akan terima kalau suaminya disakiti. Hehe." Randy cengengesan seakan ini lucu. "Pede banget." Omel Dini jutek. "Oke, karena kakak udah bohongi aku tentang banyak hal, kakak dapat hukuman." Lanjut Dini. "Hukuman apa lagi sih? Kamu jahat, dikit-dikit kasih hukuman." "Hukumannya, kakak tidur di ruang tamu selama seminggu. Dan jangan coba-coba dekati aku." Jawab Dini telak, lalu melengos pergi. "Hah? Kok gitu sih? Gak mau." Randy menolak hukuman itu. "Bodoh amat." Brak. Dini membanting pintu kamar, menutupnya agar Randy tak masuk. "Argoh. Shit. Umpat Randy kesal. Di dalam kamarnya, Dini menahan tawa. Dini ingin tahu akan seperti apa Randy jika tidur sendirian di ruang tamu.